gugatan perdata Lisa Marena ke Pak RK yang akan bergulir 19 Mei nanti di PN Bandung. Menurut Abang sendiri gimana? Langkah Lisa sudah tepatkah untuk melakukan gugat perdata ke Pak RK terkait perbuatan melawan hukum yang ingin diakuin hak asuh anaknya oleh Lisa dan juga RK? Oke, jadi kita dapat informasi bahwasannya saudara LM itu menggugat ya, sebagai penggugat, tergugatnya itu adalah saudara RK, kalau nggak salah begitu ya. Nah, dalam konteks hukum acara perdata, Mas, ini kita kan memang orang luar. Tetapi isi materi gugatan, ya, apapun isinya, baik posita dalam pertimbangan hukum atas gugatannya, sampai petitum. Petitum itu adalah putusan yang diharapkan atau yang diinginkan dari pihak penggugat itu kita nggak tahu, ya, karena itu kan kita orang luar, ya. Kami pun demikian dalam memegang perkara perdata, ya, itu materi gugatan tuh hanya milik kita, ya, para pihak. Otomatis di luar pihak itu tidak tahu isi materi gugatannya apa. Meskipun di media jelas bahwasannya LM itu meminta gugatannya perbuatan melawan hukum kalau tidak salah, kan begitu ya. Nah, PMH ini kan onrecht matigedat kalau dalam bahasa istilah Belandanya, atau 1365 pasal BW, itu memang apa saja yang memang dirasa ada kerugian, ya, itu ada beberapa poinnya, ya, yang dinyatakan perbuatan melawan hukum. Nah, apakah gugatannya LM ini nanti menjadi materi yang cukup dapat dibuktikan oleh dirinya bahwasannya tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan nih, ya. Tapi kan gini, dalam proses persidangan itu kan tahapan sesuai dengan perma, ya, nomor 1 itu ada mediasi. Maka tahapan mediasi ini itu wajib dilakukan oleh tergugat dan penggugat, ya, untuk melakukan proses mediasinya tadi. Apakah mediasi nanti mereka bisa sepakat di dalam hakim mediator, ya, baik mediator ataupun non hakim mediator, ya, apakah mereka tidak sepakat? Ini kembali dalam proses para pihak, ya. Dalam hal ini pihak penggugat dan juga pihak tergugat seperti itu. Nah, selama ini Abang sebagai pengacara PH senior Malang Buana terkait gugatan perdata ini bisa dimenangkan nggak sih Bang bersama sebagai seorang kliennya Abang juga seorang ibu yang ingin mengakui seorang, ada nggak sih Bang kejadian seperti ini? Jadi gini, kita kan sekali lagi Mas, kita nggak tahu ini materi gugatannya apa. Apakah hanya PMH saja, ataukah di dalam PMH itu dimasukkan juga posita yang akhirnya petitum untuk mendapat pengakuan anak. Kalau minta pengakuan anak, di dalam petitum itu dinyatakan secara jelas, ya, harus clear and clean untuk misalkan apa? Meminta DNA, ya, uji DNA. Dan ini kan tidak sebentar. Bahkan mungkin sebelum perkara perdata itu diputus, proses DNA itu pun masih berjalan, Mas. Karena berbulan-bulan, ini bukan sebentar. Karena ini kan proses memastikan apakah identik. Nah, apakah ada di dalam materi gugatannya saudara LM tadi dengan PH-nya, kan tentunya. Yang merumuskan itu semua adalah penasihat hukumnya, pengacaranya, advokatnya. Apakah ada? Dan itu kan kita belum tahu. Dari pihak luar, ya, seperti itu gitu loh. Terkait tadi masalah tes DNA, bisa saya yakin 100% ingin melakukan tes DNA, sedangkan pihak sana, pihak RK belum mau, tapi bilangnya oke, tapi belum ada actionnya lagi gitu. Ini gimana nih? Dia sudah ngumbar-ngumbar. Ya, kalau dari informasi PH-nya tuh kan sebenarnya dari pihak RK PH-nya, ya, itu kan mereka menyatakan sukarela, ya, menyatakan siap kalau sepakat, Mas. Kan gitu, Mas. Kan nggak boleh ada paksaan di dalam proses perdata itu. Kan ada kesepakatan. Itulah asas kesepakatan, itulah menjadi hukum bagi para pihak. Itulah asas perdatanya. Jadi kalau memang tidak sesuai, tandanya kan tidak sepakat, Mas, untuk melakukan proses uji DNA dengan pihak RK dan juga pihak LM. Tandanya kan nggak sepakat mereka. Kan begitu dong analogi logika kita berpikir. Kalau sepakat, ini kan tandanya tidak sepakat. Makanya LK melakukan proses gugatan perdata dan RK melakukan pelaporan pidana di Barreskrim mengenai Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan sebagainya. Kan gitu. Gitu loh. Nah, menurut Abang sendiri langkah dari tim PH Pak RK melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim terkait pencemaran nama baik dan UIT sudah tepat atau agak terlambat sedikit karena kan duluan gugatan perdatanya LM ini? Justru kalau saya lihat pelaporan pidana oleh saudara RK ini lebih dulu, Mas. Kalau menurut saya,
menurut saya secara jadwal media ya, media yang berita yang tersebar gitu ya, saya malah melihat Pak RK dulu, saudara RK dulu yang melakukan pelaporan pidana di Bareskrim loh, ya. Tentunya kan secara manajemen penyelidikan dan penyidikan di Polri itu kan diperiksa semua, ya, saksi-saksi pelapor siapa saja yang menguatkan atas dugaan pelaporan tersebut, ya. Nanti baru setelah selesai semua cukup ya, maka pihak terlapor yang akan dipanggil gitu loh. Tapi sampai sekarang katanya dari Elisa dan pihak PH Elisa belum ada panggilan ke Bareskrim, malah duluan sidang gugatan perdata yang 19 Mei nanti yang duluan, itu gimana nih? Ya, jadi kalau soal itu kan relas dalam pengadilan ya. Kalau relas itu memang biasanya masih lebih cepat. Ya, memang sudah prosedural. Di SIP itu masyarakat bisa melihat proses jadwal persidangan siapa-siapanya ya. Gitu, perdata dan atau pidana. Tetapi tidak bisa secara rinci karena sudah ada aturan ya. Ini para pihak, hanya advokat saja ya yang boleh masuk, karena disitulah tugas fungsinya advokat sebagai penegak hukum juga ya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, bicara proses gugatan di pengadilan negeri, ini kan perdata. Tentunya proseduralnya pun lebih cepat, Mas. Relas itu 1-2 minggu itu bisa langsung diterima oleh pihak tergugat. Ketika penggugat mengajukan gugatan dan diterima di PTSP Pengadilan Negeri, maka sudah proses di PTSP untuk dipanggil jadwal sidangnya. Makanya kalau perdata itu biasanya dalam panggilan itu lebih cepat, Mas, dibandingkan pidana. Ini beda, Mas. Bukan berarti cepat siapa cepat duluan. Ini bukan. Ini memang prosesnya. Kalau pidana itu menggali semua perbuatan material. Harus dibuktikan materialnya. Siapa, di mana, jam berapa, gimana caranya. Itu pidana, Mas. Kalau perdata tidak perlu. Perdata itu formil. Apakah perbuatan seseorang warga negara ini merugikan warga negara yang lain? Buktikan dengan adanya pembuktian dokumen berkas, pembuktian saksi, kan begitu. Apakah ada saksi ahlinya? Itu sebatas itu kalau untuk perdata. Gitu loh. Makanya pidana pasti akan lebih lama, Mas. Kenapa? Menggali semua perbuatan material secara rinci. Gitu loh. Edukasi buat masyarakat. Betul, betul. Harus begitu memahaminya. Dan ini teori dari pidana dan perdata perbedaannya. Bang, terkait Revelino yang mengaku sebagai ayah biologis dari CA itu Selin, anaknya bisa mengaku dia tidak kenal dekat dengan Revelino yang panggilannya Gino, tapi dia bilang Revelino pernah nge-DM kayak pemaksaan, kayak ada pengancaman gitu kalau itu bahwa itu anaknya, dan bisa mengaku Revelino ingin pansos kan, dia sudah terkenal, udah viral di mana-mana, baru ngikut nimbrung. Bang sendiri gimana? Dan dia akan dijadikan katanya saksi oleh Pak RK nanti untuk dibantu. Sedangkan Lisa bilang, oke silakan saja. Terus gimana dia sebagai saksinya gitu? Kalau dia memberikan keterangan palsu dia bakal kena gitu. Ya, kalau soal pengakuan siapapun boleh, Mas. Masnya juga boleh ngaku itu anak saya. Boleh, Mas. Ya, kan gitu, Mas. Pengakuan itu adalah alat bukti, Mas. Tetapi pengakuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Contoh, si Mas nih ngaku itu anaknya saya. Oke? Dibuktikan, Mas. Apa anaknya? Kapan melakukan itu? Ada nggak bukti chatnya? Ada nggak bukti misalkan check-in-nya? Kemudian ada nggak transferannya? Yang intinya ada kedua belah pihak itu betul-betul terinteraksi. Ada buktinya interaksinya. Yang ngapain di sana? Kan gitu. Berapa lama? Berapa kali? Ya. Jadi pengakuan sepihak di dalam hukum, ya kalau kita bicara alat bukti, pengakuan itu alat bukti, Mas. Tetapi pengakuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dipastikan dengan bukti-bukti yang lainnya. Gitu loh, Mas. Nah, terakhir. Dan ada sekilas info di berita media cetak yang bilang katanya terkait dari bapak asli dari CA atau Selin itu bukan dari Revelino dan juga mereka, tapi namanya nama orang lain. Ini ada lagi bang, orang lain lagi sebagai bapaknya dari CA sebagai istri dari gimana nih bang? Ya itu ya makanya ini menarik lah. Intinya gini, saya melihat perkara ini adalah perkara yang kita berarti ada beberapa sisi loh, Mas. Sisi yang pertama, warga negara itu punya tempat dalam mencari keadilan. Itu satu, Mas. Siapapun warga negaranya,
baik dia misalkan orang baik kah, tidak ada catatan kriminalnya, pidana ya, ataukah dia orang jahat kah. Ingat, kita negara hukum, Rechtsstaat. Siapapun warga negara punya hak untuk menggugat siapapun dia. Nah, tandanya apa? Indonesia memiliki ruang yang cukup dalam menggugat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, kita nggak bicara benar salah. Ya, terkadang Mas dalam hukum ya, satirnya yang diputus salah itu terkadang Mas dia tidak bersalah. Dan dalam satir hukum dia diputus benar Mas, senyatanya dia salah. Ya. Jadi kita melihat ini pelajaran besar yang kedua bagi warga negara untuk melakukan proses itu dengan konstitusi yang ada di negaranya. Indonesia ini punya jalurnya Mas, punya prosesnya. Nah, apa yang kedua? Menjadi pelajaran kita tidak bermain hakim sendiri. Kita tidak melakukan fitnah sana sini. Kalau memang Mas merasa rampas haknya, hak hukumnya oleh saya, Mas gugat saya. Jadi tidak boleh kita menyampaikan pendapat di umum, meskipun itu kebebasan berpendapat ya Mas, konstitusi kita. Tapi kan itu bisa aja mengumbar fitnah. Justru Masnya yang bisa saya tuntut pidana, balik. Kan gitu. Nah, maka ini bagi saya melihatnya ini adalah tumbuhnya demokrat. Kalau memang ada yang dirugikan, gak usah main hakim sendiri. Gugat saja. Kan begitu. Nah, cuma bicara salah dan benar, biarkan pengadilan nanti, kita tunggu, kita beri waktu kepada pengadilan yang bertugas majelis hakim yang saya muliakan untuk bisa memutuskan, mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya bagaimana perkara ini apakah betul ataukah tidak.